Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara-saudara sekalian sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah. Jangan sampai keluar dari sholat Jumat ini Anda tidak mengerti apapun yang disampaikan oleh khatib, tidak bertambah sedikit pun ketakwaan setelah ini, maka betapa ruginya pertemuan yang disiapkan oleh Allah penuh keberkahan hari ini. Ketakwaan apa yang dimaksud terkait konteks tema pada hari ini? Waspadalah terhadap bangkitnya kaum Lut, kaum homoseksual. Mereka terpuji kalau disebut sebagai gay, karena nggak mau disebut sebagai kaum homoseks. Kenapa? Ini akan mengancam keluarga kita semua dan tatanan sosial ilahiyah di muka bumi. Punya anak laki-laki sekarang sama resikonya dengan punya anak perempuan. Di satu kota kecil di Jawa Tengah, SMP saja itu sudah 1.000 anak terindikasi homoseks. Bercandaan anak-anak SD yang orang tua sibuk kerja di migas ini, candaan cucu Anda itu udah biasa kalau dia bilang lesbi lo, homo lo gitu. Bahkan yang sering kita lihat di televisi bahwa perilaku homoseks dan lesbi itu atau punya heteroseksual heteroseksual itu dianggap sebuah sesuatu yang lazim, bahkan dikatakan update. Lihat fenomena kebanci-bancian di televisi itu, di media itu, dan dicontoh. Sedang Jumat rahimakumullah. Ini sekarang puncaknya, karena di Amerika mereka berhasil, dan itu sedang diterapkan di Indonesia saat ini. Saat ini Kemenristek Dikti, Koran Republika, tokoh Komnas HAM Muslim, ini sedang mereka congkel karena mereka menganggap perilaku mereka itu fitrah katanya. Komunitas mereka itu adalah komunitas normal. Nah, internasional. Dan pemerintah akan bertekuk lutut kalau masyarakatnya tidak aware. Dan saya ingin simpulkan di muka, satu-satunya lembaga pertahanan adalah keluarga. Ini menjadi penting untuk bapak-bapak ketahui sebagai kepala rumah tangga, dan waspadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan atainahu hukman wa ilman. Dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu. Ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 74. Dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota. Penduduk kota yang penduduknya mengerjakan perbuatan keji. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Innahum qauma su'in fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Coba lihat di ayat ini, hanya ayah, hanya orang tua yang punya ilmu dan punya hikmah, yang aware.
Kalau ayah yang bebal, apa sih itu? Ya wajar lah, itu kan kemauan Tuhan. Kan XXY itu ya kromosom adalah fitrah dari Tuhan. Ini orang yang gak punya ilmu dan gak punya hikmah akan berkata normal. Ini berbahaya. Karenanya hanya orang tua yang berilmu dan berhikmah yang melihat ini sebuah persoalan. Dan orang tua yang tidak aware itu akan mendapatkan bencananya nanti, yang tidak sadar. Karenanya Allah hanya selamatkan keluarga yang dipimpin oleh kepala rumah tangga, dalam hal ini ayah. Kalau ayah tidak turun, istrimu jebol. Seperti kasusnya Lut alaihissalam. Menghadapi peristiwa ini, istri nggak kuat. Menghadapi kaum Lut ini nggak kuat istri itu. Ini urusan suami. Dan di dalam Al-Quran dinyatakan perilaku LGBT, lesbian, gay, homoseks, bisex. Jadi seperti sekarang ada kasus, ya selebriti punya istri tapi punya juga pasangan homo. Di dalam Al-Quran tegas dikatakan kanat ta'malul khaba'ith, yang mengerjakan perbuatan keji. Dan lingkungan sosial masyarakat seperti Eropa dan Amerika saat sekarang ini, yang disahkan undang-undang nikah sejenis, oleh Al-Quran disebut innahum kanu qauma su'in fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Anda kalau memperhatikan cemburunya kaum Lut, homo, itu bahaya sampai pada tingkat pembunuhan. Ikuti kisahnya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan jorok? Perbuatan jorok kamu itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelum kamu. Jadi mereka itu inovatif dalam kejorokan. Satu-satunya kaum yang bahkan bukan cuma perilaku seksualnya, pestanya pun paling inovatif dalam kejorokan di dalam riwayat. Anda tahu? Cara pestanya kaum Lut itu bukan musik, lomba adu kentut, karena mereka sering sodomi satu sama lain. Saking kreatifnya kejorokan mereka itu. Jadi kisahnya begini. Satu hari keluarga Ibrahim datangi oleh malaikat. Tetapi Ibrahim tidak tahu yang datang ini malaikat. Malaikat ini membawa dua berita, good news dan bad news. Good newsnya bahwa Ibrahim nanti akan punya anak bernama Ishak dari Sarah. Dan dari Ishak akan lahir Yakub. Dari awal sudah diinformasikan seperti itu. Itu good newsnya. Kenapa saya katakan good news? Karena Sarah di usianya sudah 90 tahunan lebih. Ibrahim sudah 120 tahun lebih. Nggak mungkinlah punya anak. Tapi digambarkan di sini bahwa Ibrahim bakal punya anak bernama Ishak, sekaligus cucunya nanti namanya Yakub. Namanya pun sudah diinformasikan. Bad newsnya adalah bahwa para malaikat ini, khususnya malaikat Jibril, konon bersama malaikat Israel dan malaikat lain, wallahu a'lam bishawab, di situ 2 atau 3 malaikat diinformasikan akan menghancurkan kaum Lut. Kaget Ibrahim, sempat berdebat, adu debat Ibrahim dengan malaikat. Jangan, di situ ada keponakan saya. Lut ini adalah keponakan tersayangnya Ibrahim alaihissalam, yang diutus untuk kaum Sodom. Kira-kira kalau sekarang kaum Sodom itu wilayah antara Jordania dan Palestina, ada yang namanya Laut Mati itu. Laut Mati itu dataran paling rendah, ya, yang dulu malaikat Jibril itu memasukkan sayapnya ke dasar tanah, lalu kemudian mengangkat mereka ke langit setelah dihujani batu. Dengan satu teriakan menyebut nama Allah, kemudian dibalik, pam. Siksaan mereka adalah permukaan jadi dasar, dasar jadi
permukaan karena mereka memang kaum terbalik. Yang sekarang ingin diciptakan bahwa LGBT itu fitrah. Padahal ini kaum terbalik. Suka pada sejenis. Apa bentuk kejorokan mereka? Mereka sangat kreatif dalam kejorokan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Mereka ini minta disahkan secara undang-undang dan mereka bergerak secara strategis. Kenapa menteri kemudian berubah sikap dari keras bahwa tidak boleh ada kaum LGBT di kampus? Karena mereka menyerang. Digambarkan nanti di ayat ini bagaimana pola mereka, dibocorkan di ayat ini. Jadi apa gerakan mereka, gimana strateginya, sampai argumentasinya pun diberitakan di sini. Tapi kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana perilaku kaum Lut ini. Di surah Al-A'raf ayat 82. Mereka ini kalau diajak untuk sadar, jadi ada dua golongan. Ada golongan petinggi mereka yang terang-terangan ngaku saya lesbi, saya gay, saya bisex, saya transgender. Dalilnya adalah HAM internasional, bahwa manusia itu terlahir bebas. Bebas untuk memilih kelamin sendiri. Bebas untuk menikah dengan jenis manapun. Itu doktrin mereka. Dan sayangnya sudah ada juga ustadz dan ustazahnya di Indonesia yang membenarkan perilaku mereka. Bahkan sudah ada pesantren waria. Ustadz dan ustazahnya bilang begini, ada dalilnya kawin sejenis itu boleh. Ada di dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katanya begini. Dan ini intelektual mereka berkata seperti itu dari kampus-kampus. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Tuhanmu adalah diciptakannya pasanganmu dari jenis kamu sendiri. Ditafsirkan ini ayat membuktikan boleh kawin sejenis. Padahal anjing aja nggak mau lesbi. Anjing nggak mau jadi homo. Tapi ustazahnya pun bilang begitu. Kenapa dia bilang? Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan nikah. Ini argumennya. Digambarkan di dalam Al-Quran. Wa ma kana jawaba qaumihim. Dan kalau mereka berargumen, jawab kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan begini. Illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Jadi nanti kalau mereka sudah kuat, ya, kalau mereka kuat itu mengusir. Siapa yang diusir? Lut dan kaumnya yang anti LGBT. Dan itu yang mereka tawarkan. Atau mereka yang betul-betul ingin jadi orang baik, itu dirubah mindsetnya misalnya. Kalau laki-laki normal itu kan XY, kromosom laki-laki dan kromosom perempuan sebanding. Kalau perempuan itu kromosomnya XX. Tapi ada memang orang terlahir secara genetik, atau karena pengaruh lingkungan,
komponen kromosomnya adalah XXY. Dia merasa bahwa saya ini sebetulnya feminin, tetapi terperangkap di dalam jasad maskulin. Ini gila memang argumennya. Dan atas dasar ilmiah itu, mereka mengatakan ini normal. Hah? Jadi kalau punya kromosom XXY berarti normal? Tidak. Setiap manusia punya potensi untuk jadi orang jahat, untuk menjadi homo, untuk jadi lesbi. Tapi ada yang punya otak. Ada yang menggunakan akal sehat, masih ada yang punya nurani, kemudian berjalan di atas jalan kebenaran, mengikuti wahyu, dan punya hati yang bersih. Nah, kelompok ini tidak mau itu. Nah, ini kaum liberal. Saya juga tidak tahu kalau saya khutbah Jumat seperti ini, sebagian menerima, mungkin juga ada sebagian yang menolak. Tapi tugas saya menyampaikan ayat saja. Dan kepada Anda yang sudah mau menerima ayat, jadilah ayah yang benar, jadi kakak yang benar, jadi adik yang benar. Kenapa? Karena ada kelompok kedua yang mesti kita lindungi. Adalah SSA, Same Sex Attraction. Ada orang punya kecenderungan untuk suka mencintai sejenis, tapi dia bukan LGBT. Dia masih berjuang melawan dirinya. Ini anak-anak seperti ini terlahir, saya katakan bisa jadi keturunan, genetik bisa jadi, atau mungkin karena ayahnya jahat dulu terhadap dia. Sehingga dia benci pada kelamin laki-laki. Kebanyakan korban seperti itu. Korban ayahnya yang sering memperlakukan jahat ibunya, dia benci sama laki-laki sehingga perilakunya seperti itu. Di forum Jumat ini saya sampaikan. Atau mungkin karena ayahnya sering pulang membawa uang haram. Anak bisa jadi begitu. Hasil pekerjaan haram, gaji haram, saya tidak tahu di dunia binggas juga sangat kenceng halal haramnya. Istrinya biasanya bermasalah. Yang suka bawa uang haram, itu istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, dan kemudian juga mungkin pembantunya bermasalah, bahkan kendaraannya pun bermasalah. Itu digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Oke? Dan biasanya juga menyeabkan kenapa anak terlahir seperti ini waktu berhubungan suami istri. Kata Ibnu Abbas, kalau dia tidak berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, jauhkanlah setan dari engkau rezekikan kepada aku. Kalau dia nggak baca itu saat dia berhubungan suami istri, maka setan ikut tanam saham dan jadilah anak mukhannas, anak LGBT itu. Dan mungkin juga perilaku dari makanan. Orang yang suka makan babi itu perilakunya kayak babi. Orang yang suka makan keledai perilakunya kayak keledai. Kata Ibnu Sirin, karena babi dan keledai adalah tipe hewan yang suka dengan sejenis. Jadi itu penyebab orang bisa seperti itu. Atau mungkin lingkungannya. Jadi itu penyebabnya. Kalau mereka benci kepada kita, itu karena kita sok suci atau kita mensucikan diri, pasti dia benci. Jadi kalau ada orang diusir oleh mereka, ada orang suci. Dia nggak suka dengan orang bersih. Itu karena feeling mereka kotor. Akhirnya apa yang terjadi pada Nuh dan yang bakal diselamatkan dari bencana LGBT adalah, lihat di ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan. Begini. Kata-kata istri di ayat ini tidak diselamatkan, ada dua bentuknya. Pertama, memang harus ayah yang berjuang mendidik anak-anaknya. Sejak awal pendidikan seksual itu, laki-laki kasih nama laki-laki, perempuan kasih nama perempuan. Sejak awal yang namanya laki-laki dandanin kayak laki-laki, jangan kayak perempuan. Dandanin perempuan jangan kayak laki-laki. Mainannya mainan laki-laki, yang perempuan kasih mainan perempuan. Tegur kalau anak laki-lakinya sudah kayak keperempuanan-perempuanan. Dan tegur anak perempuannya kalau sudah kayak kelaki-lakian. Pakaiannya misalnya, kan ada unisex. Pakaian unisex ini berbahaya, kayak misalnya blue jeans misalnya. Ini pakaian yang kemudian bias gender sebetulnya. Sampai tidur mereka dipisahkan kamarnya kalau sudah balik, dan tidak boleh sama-sama anak laki-laki sudah balik, itu tidur satu kamar, satu selimut. Itu diharamkan
Maksud saya dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang-orang yang ikut membela kaum gender ini, kaum LGBT ini, sebetulnya mereka awalnya bukan LGBT, tapi karena mereka itu simpatik. Kan mereka adalah warga negara, mereka juga punya hak asasi, mereka juga pernah dilindungi. Iya, untuk kaum yang kedua, same sex attraction ini butuh bimbingan, butuh kasih sayang, butuh pendampingan, butuh pengawalan terus-menerus. Ini harus disayangi. Ya, bimbing anak-anakmu, bimbing korban-korban seperti itu, karena mereka ini berbahaya kalau sampai bertemu dengan para kibar, dengan para pelaku LGBT ini. Bimbing mereka. Emang itu betul. Tetapi pembela-pembelanya atas nama HAM internasional ini akan masuk kategori istri Lut. Jadi misalnya begini, bapak-bapak, saudara-saudara yang tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Anda akan sejenis istrinya Lut, kanat minal ghabirin. Ini kekuatan negara yang bakal dia mainkan. Akan bertekuk lutut presiden nanti di depan PBB, karena akidah PBB itu adalah hak asasi manusia internasional. Dan HAM Indonesia harus tunduk pada HAM internasional saat ini. Kalau rakyat tidak aware tentang ini. Makanya jangan sampai jadi ayah, jadi suami seperti kaum Lut, seperti istrinya Lut. Istrinya Lut tidak LGBT. Istrinya Lut tidak berzina, tetapi mendukung kaum LGBT. Sidang jemaah rahimakumullah, saya tidak punya cukup waktu karena sudah sekian menit saya gunakan. Kesimpulan di ujung ayat saya ingin bacakan surah Hud ayat 80 di khutbah Jumat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kesimpulan penting yang Bapak perlu sadari. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Setelah istrinya berkhianat, Lut kedatangan tamu kalangan malaikat yang sudah kita tahu ceritanya semua. Malaikat ini ganteng banget, kemudian istrinya bocorin bahwa ada orang ganteng di rumahku, dia tamunya Lut. Mereka ini kalau melihat orang ganteng ini berbahaya, puas sekali. Kenapa mereka masuk dari kampus? Ya, kenapa mereka masuk dari kampus? Karena anak muda ini galau. Dan mereka biasanya memang nafsi-nafsi. Untuk bisa diterima, mereka harus membuat komunitas secepat-cepatnya. Dan untuk punya komunitas secepat-cepatnya, karena mereka nggak bisa punya keturunan, kan nggak mungkin dong perempuan sama perempuan, laki-laki bisa punya keturunan, kaum ini. Bagaimana caranya supaya komunitas mereka cepat adalah penyebaran penyakit perilaku. Itu yang mereka lakukan, penetrasinya. Dan mereka masuk ke kampus. Supaya kelihatan educated, supaya kelihatan prestisius. Jadi, lingkungan mana yang bisa melindungi anakmu? Kampus tidak bisa. Apa kata Lut? Seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, ini dia udah gak kuat lagi. Ini arus akhir zamannya sudah ke sana. Maksud saya, kita masih punya kekuatan kalau rakyatnya bersatu menolak LGBT. Yang kedua, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, aku bisa berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nuh tidak kuat karena istrinya bocor. Walaupun dua anaknya yang perempuan selamat bersama Lut alaihissalam. Jadi dari ayat ini kesimpulannya, Lut bilang, secara sosial ini bakal jadi bah yang saya nggak sanggup nih Tuhan. Dan satu-satunya perlindungan adalah keluarga yang kokoh. Kalau jamaah punya keluarga kokoh dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan kepada sistem Islam, insya Allah selamat. Dan insya Allah kita semua di Indonesia bisa mengalahkan mereka. Walau Amerika dan Eropa kalah. Karenanya kesadaran ini yang mesti kita bangun, mari kembali kepada kokohkan keluarga di rumah. Bikin visi, masuk surga sekeluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu, jaga keluargamu, didik istrimu, didik anak-anakmu. Jangan cuma besarkan badannya. Buat apa Anda kerja besarin badannya tapi ruh dan pikiran mereka dirampok? Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tauhid dari kamu, wahai ayah. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan disiplin berpegang teguh kepada syariatnya, itu hak mereka. Tapi kamu sekolahin dia, kuliahin dia, tapi lupa hak mereka. Ruh mereka yang harusnya mereka dapatkan dari kamu, kamu tidak berikan itu. Mudah-mudahan kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami ayah yang bertanggung jawab menegakkan ketakwaan di dalam rumah tangga kami. Jadikan kami ayah yang mendidik ketakwaan kepada istri dan anak kami. Ya Allah, jadikan kami ayah menjadi teladan salat bagi anak-anak kami. Dan jadikan anak-anak dan cucu-cucu kami semua anak-anak dan keturunan yang mendirikan salat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.